Ya, materi selanjutnya tentang menentukan jumlah tiang ya. Jadi kita setelah mendapatkan daya dukung aksial izin ya berdasarkan data lapangan atau data lab, data korelasi ya, dan juga daya dukung lateral kan, eh, tiang itu menerima beban dari kolom ya. Jadi beban dari kolom itu berapa? Apakah cukup dipikul oleh satu tiang atau tidak gitu ya. Jadi kita akan tentukan jumlahnya dan konfigurasinya gitu ya. Nah, ini materi tentang menentukan jumlah tiang di setiap titik kolomnya. Nah, tahapan yang harus diikutin pertama menentukan jumlah tiang berdasarkan daya dukung aksial. Tentunya kalian harus menghitung dulu daya dukung aksialnya. Kemudian menentukan jumlah tiang berdasarkan daya dukung lateral ya kan. Ya, video sebelumnya itu menentukan daya dukung lateral ya. Kemudian setelah dapat jumlah tiang berdasarkan aksial dan lateral gitu ya, mana yang digunakan? Apakah aksial kah atau lateral yang menentukannya? Tentunya saling ini ya mengcover ya antara misalkan aksial lebih besar, lebih banyak tentunya jumlah tiangnya dibanding lateral, maka jumlah tiang aksial akan digunakan. Begitu juga sebaliknya ya, misalkan jumlah tiang berdasarkan daya dukung lateral lebih banyak daripada aksial, maka jumlah tiang yang berdasarkan daya dukung lateral yang kita gunakan gitu ya. Selanjutnya jumlah tiangnya dapat, konfigurasi kelompok tiang seperti apa? Pola segitiga, segi 4, segi 5, polanya 5 tiang berjajar gitu ya. Nah, ini perlu ditentukan ya. Karena konfigurasi kelompok tiang ini berkaitan erat nanti dengan efisiensi ya, efisiensi yang terjadi karena tiang-tiang yang berdekatan itu akan berkurang daya dukungnya ya. Jadi ada namanya istilahnya efisiensi atau pengurangan atau kemampuan efisien kelompok tiang ya, kelompok tiang menerima beban ya. Karena pengaruh tiang yang saling berdekatan gitu ya. Selanjutnya kontrol pentambahan beban akibat adanya pengaruh momen di pel cap ya. Apakah momen ini memberikan beban tambahan ke pile ya? Nah, tentunya beban tambahan tersebut ditambah beban aksial yang terjadi ya. Apakah masih dapat dipikul oleh tiang tersebut atau tidak ya? Tentunya akan menentukan jumlah, balik lagi ke jumlah konfigurasi, jumlah tiang yang digunakan dalam kelompok tiang ya, dan mengaruhi konfigurasi yang kita tentukan gitu ya. Selanjutnya kita akan menghitung daya dukung kelompok tiang itu. Daya dukung kelompok tiang tentunya akibat pengaruh efisiensi ya, dan juga pengaruh momen ya, dan juga ada metode umum yang digunakan ya. Selain efisiensi, kita bisa juga menggunakan metode daya dukung blok fondasi untuk menentukan daya dukung kelompok tiang ya. Oke. Nah, ini contoh hasil output reaksi peletakan pada setiap titik kolom, hasil analisis struktur ya. Mereka akan memberikan join berapa ya, titik kolom berapa, ini nomor kolomnya biasanya 383, ini kombinasinya apa, bebannya F1, F2, F3 gitu ya. M1, M2, M3, F ini adalah gaya horizontal vertikal ya. M ini adalah momen ya, momen. Nah, ini contoh output dari program analisis struktur ya. Tentunya bebannya harus dikeluarkan oleh hasil analisis struktur ya, menggunakan kombinasi. Kombinasinya apa? Kombinasi ASD atau LRFD. Kalau untuk daya dukung kita menggunakan ASD ya, tapi kalau untuk penulangan kita menggunakan LRFD ya. Oke, ini gaya horizontal, ini gaya vertikal, ini momen pada pel cap ya. F1, F2, F3 lihat sumbunya sumbu 1, sumbu 2 ya horizontal gitu ya. F3 ke atas berarti dia vertikal ya. Oke. Positif ini artinya ke bawah ya, ke bawah. Ini F1, F2 tinggal kalian tentukan positifnya kemana ya dari program itu. Harus dicek kembali positifnya kemana, negatifnya kemana. Itu akan mempengaruhi gaya-gaya yang terjadi ya. Nah, ini momen yang digunakan hanya M1 dan M2 ya. M3 tidak, karena M3 ini biasanya nilainya kecil ya, di sini kecil, dan itu
merupakan torsional ya, torsional moment ya yang terjadi di kolom. Nah, apakah sama asumsi kita dengan program? Itu harus dicek kembali. Misalkan sumbu 1 asumsinya itu adalah X, sumbu 2 Y, sumbu Z, sumbu 3-nya itu Z ya. Maka F1 itu merupakan Fx, F2 merupakan Fy, F3 merupakan Fz, M1 Mx, M2 My, dan M3 Mz ya. Nah, seperti ini ilustrasinya gitu ya. Oke, yang terjadi di parket untuk beban aksial ya adalah Fz ya, Mx dan My. Jadi nanti selain Fz ini beban vertikalnya, ada juga beban akibat momen ya, momen Mx dan momen My ya. Nah, kita akan menentukan jumlah tiang dari daya dukung aksial. Beban aksialnya F3 yang kita akan pakai. Ambil di sini ya. Sebelumnya kita sudah menghitung Q-all ini kalian misalkan kasus yang lain kalian harus hitung dulu Q-all-nya berapa di panjang tiang tertentu ya. Q-all-nya sudah ditentukan. Ini misalkan nilainya 200, F3-nya 588,779, maka dibutuhkan jumlah tiang 3 buah ya, tidak berkoma tentunya. 584 dibagi 200 kan hasilnya 2, mendekati 2,9 ya. Nah, dibulatkan jadi 3 tiang ya, 3 tiang. Ini juga titik 385 3 tiang, titik 413 4 tiang, titik 414 4 tiang ya. Oke, ini sudah saya jelaskan bahwa N itu jumlah tiang didapatkan dari F3 dibagi Q-all ya. Nah, jika nilai N berbentuk bilangan berkoma, hasil dibulatkan ke atas tentunya ya, bukan di bawah, ke bawah ya. Gunakan, ini untuk menentukan jumlah tiang dari daya dukung lateral ya. Beban lateral itu ya F1 dan F2 gitu ya. Beban horizontal. Nah, F1, F2 diambil nilai maksimum saja untuk menentukan lateralnya ke arah mana gitu ya. Lateralnya, F lateralnya maksimum adalah F2 ya, berarti 10,766. Di sini F1 28,15 ya. Nah, H-all-nya yang sudah kita hitung tadi, H-all-nya atau yang kalian hitung lagi gitu ya untuk kasus yang lain, H-all-nya di sini 11,61, ini contoh saja, 11,61. Maka N untuk tiang lateral ya, untuk daya dukung lateral itu F lateral dibagi H-all ya. N adalah F lateral dibagi H-all ya. Nah, didapatkan F lateral bagi H-all ya, kurang dari 1 tentunya dibulatkan jadi 1 buah ya. 1 tiang gitu ya. Untuk titik 385 harus menggunakan 3 tiang ternyata. 413 2 tiang, 414 2 tiang. Nah, yang saya bilang tadi jumlah tiang itu saling cover ya antara aksial dan lateral. Jadi dari aksial misalkan dapatnya 4 buah, di lateral cuma 1, ya gunakan aksial ya. Jika N aksial lebih besar daripada N lateral, gunakan N aksial. Jika N aksial lebih kecil daripada N lateral, gunakan N lateral. Jadi jumlahnya itu saling cover ya. Selanjutnya tentukan konfigurasinya. Misalkan untuk 3 tiang, konfigurasinya seperti ini ya. Dengan jarak antar tiang itu umumnya digunakan jarak antar tiang 2,5 sampai dengan 3D ya. Bisa lebih dari 3D sebenarnya. Tapi umumnya digunakan 2,5D sampai 3D karena memperhemat dimensi file cap ya. Kalau kita terlalu jauh tentunya file cap-nya yang akan terbebani lebih ya. Nah, jadi spasi jarak antar tiang ini 1500 dapat dari mana? Tiang kita misalkan berdiameter 0,6 ya. 0,6 atau 60 cm atau 600 mm ya. Spasi kita ambil
2,5 dikali diameternya tadi 0,6 ya. 0,6 kali 2 kali ini S-nya sama dengan 1,5 meter ya. Terus jarak ke tepi biasanya itu menggunakan setengah D ya, setengah dari diameter. Bisa juga menggunakan 1D ya. Oh maaf, bukan setengah diameter, setengah dari ini ya, setengah dari ini ya, S yang awal ya. Ini salah, ini setengah dari S ya, setengah dari S ya. Ini juga salah, ini setengah dari S ya, dari S. Nah ini contoh konfigurasi kalau dia segi 4 atau mempunyai 4 tiang, umumnya digunakan spasi yang sama antara ke arah X maupun ke arah Y. Kalau untuk yang 3 tiang ya seperti ini yang membentuk segitiga ya. Nah ini palketnya, ini posisi tiangnya ya. Nah ini menentukan jumlah tiang dan konfigurasi tiang ya. Jika sudah bisa mendapatkan jumlah tiang di tiap titik kolom ya, dan konfigurasinya seperti apa. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan ya di grup WhatsApp. Nanti materi selanjutnya kita akan menentukan penambahan beban akibat pengaruh momen ya.